Dalam bab 181, Reruntuhan Zaman Kuno, namun, kali ini, orang-orang sekali lagi mengalihkan perhatian mereka ke tempat yang hampir dilupakan oleh orang lain, karena ada harta karun di permukaan tanah, yang bukan harta karun biasa. Bahkan yang kuat dalam situasi legendaris harus merebutnya. Segera, 6 orang datang ke tempat yang disebut gurun. Apa yang mereka lihat adalah gurun, dikelilingi oleh rumput liar. Jelas bahwa itu telah ditinggalkan untuk waktu yang lama. Di sini benar-benar sepi. Tidak heran disebut reruntuhan kuno. Melihat tempat ini, saya tidak dapat melihat perbedaan atau kekhususan pada pandangan pertama. Oleh karena itu, tentu saja, tidak ada yang akan percaya bahwa tempat ini adalah tempat harta karun. Selain itu, harta karun itu bukan harta karun umum, tetapi harta karun spiritual di permukaan tanah, yang dapat membuat yang kuat legendaris menjadi gila. Wu Chen, kemana kita harus pergi sekarang? Di antara mereka berenam, Wu Chen adalah yang paling kuat dan tidak terlihat. Dia juga telah menjadi pemimpin mereka. Semua orang mendengarkannya. Dia dapat pergi seperti yang dia katakan. Wu Chen mengerutkan kening. Meskipun mereka memiliki peta, mereka dapat mengetahui lokasi mereka dan distribusi umum tempat-tempat tersebut. Namun, itu tidak membantu. Karena mereka mencari harta karun, dan tidak ada tanda di peta yang menunjukkan bahwa ada harta karun. Jika tidak, bukan giliran mereka untuk mencarinya. Mereka telah dirampok untuk waktu yang lama. Silakan masuk saja. Mendengar ini, yang lain tidak memiliki pendapat. Mereka semua mendengarkan Wu Chen. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya berjalan. Di tengah perjalanan, kecuali beberapa orang, mereka tidak melihat apapun lagi. Orang lain, yang ingin datang untuk tujuan yang sama dengan mereka, datang untuk berburu harta karun. Namun, melihat penampilan orang lain, mereka mungkin tidak memiliki yang seperti mereka. Tidak heran berapa banyak kelompok orang yang telah melindungi reruntuhan kuno ini. Jika ada harta karun yang jelas, mereka akan diambil sejak lama, dan tidak akan diserahkan kepada mereka. Wu Chen dan rekan-rekannya juga berpegang pada prinsip bahwa tidak akan ada orang lain yang datang mencari kesalahan mereka, dan mereka tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk mencari masalah orang lain. Oleh karena itu, sepanjang perjalanan, mereka cukup stabil dan tidak terjadi apa-apa. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Wu Chen tampaknya merasakan sesuatu. Dia berhenti. Melihatnya berhenti, yang lain juga berhenti satu demi satu, menatapnya, penuh rasa ingin tahu. Wu Chen, apakah kamu menemukan sesuatu? Xiao He tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat ke depan tanpa suara, karena dia merasakan bahwa sepertinya ada sesuatu di depan, datang ke arah mereka. Ah! Lari. Tiba-tiba, seseorang berlari ketakutan, seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan sedang mengejar mereka. Menjijikkan, kurasa kita tidak bisa melihat nyamuk darah sekarang. Bagaimana kita bisa memilikinya sekarang? Nyamuk darah. Mendengar nama ini, tubuh keenam orang itu semua gemetar. Nyamuk, sejenis makhluk dari zaman dahulu, mirip dengan nyamuk, tetapi jauh lebih kuat dan jauh lebih besar daripada nyamuk biasa. Selain itu, makhluk ini sangat beracun. Begitu terkena ujung tajam mulut mereka, racun yang mematikan akan dikirim ke tubuh pihak lain, yang akan meracuni dan membuatnya mati rasa. Mabuk, lalu mencernanya dan menyerap semua krim kehidupan mereka. Lihat, apa itu? Tiba-tiba, seorang pria menunjuk ke suatu tempat di depannya, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Ketika mereka mendongak, mereka tiba-tiba menghirup udara dingin dan melihat sesuatu terbang di langit di depan mereka. Itu sangat gelap dan mengerikan. Nyamuk darah. 6 orang itu terkejut. Mereka tidak menyangka akan melihat nyamuk darah di sini. Itu benar-benar kejutan. Pada saat ini, di ruang di depan mereka, ada 3 orang yang berlarian dengan panik. Di belakang mereka, nyamuk darah datang dari segala arah dan menyerang mereka. Bagi nyamuk, semua hal akan menjadi sasaran serangan mereka, belum lagi manusia, bahkan ternak, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Ah, tak lama kemudian, mereka bertiga tidak dapat terus melarikan diri karena konsumsi daya yang berlebihan. Mereka dikejar oleh nyamuk darah iblis di belakang mereka. Nyamuk darah iblis menyerbu turun dan menutupi mereka bertiga. Mereka hanya mendengar teriakan. Sesaat kemudian,
3 kerangka muncul di tanah di depan mereka. Mereka telah dibunuh oleh nyamuk darah. Sudah cukup bagi nyamuk darah untuk membunuh mereka. Mereka mencukur semua daging dan darah mereka. Hanya kerangka yang tersisa dan berserakan di tanah. Melihat ini, keenam orang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, dan tubuh mereka semua gemetar tanpa sadar. Mereka dapat mengatakan bahwa mereka belum pernah mendengarnya, belum pernah melihatnya, dan melampaui imajinasi mereka. Selain membunuh ketiga orang ini, nyamuk-nyamuk ini jelas tidak puas. Mereka mencari-cari target dan akhirnya menandingi Wu Chen dan Yue Qingzu. Lari. Melihat mata dan perhatian nyamuk-nyamuk ini tertuju pada mereka, keenamnya pun mengubah raut wajah mereka. Beraninya mereka tinggal di mana? Mereka berlari satu persatu dan tidak berani bersaing dengan nyamuk-nyamuk ini. Namun, nyamuk-nyamuk ini memiliki sayap yang secepat kilat. Oleh karena itu, mereka dengan cepat mengejar dan melancarkan serangan ganas ke Wu Chen. Ketika mereka melihat nyamuk-nyamuk yang bergerombol di sekeliling mereka, wajah mereka semua menjadi muram. Nyamuk-nyamuk ini sangat besar, cukup besar untuk seukuran kepala orang dewasa. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, seperti dewa kematian dari neraka, yang membuat orang-orang ketakutan dan ketakutan. Semua yang mati dalam bahaya. Tanpa sepatah kata pun, Wu Chen mengepalkan tinjunya dan melepaskan tinjunya yang kuat. Kekuatan dahsyat itu meledak dengan ganas dan menyerbu ke arah iblis-iblis dan nyamuk-nyamuk berdarah di depannya. Bang! Kekuatan Wu Chen sangat kuat. Bahkan nyamuk-nyamuk berdarah di sekitarnya tidak dapat menahannya. Mereka langsung hancur dan berubah menjadi hujan hitam dan terpancar. Namun, bagi ribuan nyamuk, jumlah nyamuk yang terbunuh hanyalah setetes air di lautan. Ayo pergi. Setelah selesai, aku akan pergi dulu. Wu Chen berdiri dan melepaskan kekuatan dahsyatnya dan menyerbu ke arah nyamuk-nyamuk ini. Menghadapi situasi ini, dia secara alami memimpin dan memanggul nyamuk-nyamuk ini untuk menciptakan peluang dan kondisi bagi yang lain. Selama yang lain melarikan diri, tidak akan ada masalah besar. Sedangkan dia, jangan khawatir. Dia punya cara sendiri untuk kabur. Meski jumlah nyamuk ini banyak, tidak mudah untuk membunuhnya. Siapa yang kamu suka? Pergi. Tanpa banyak keraguan, sekelompok orang berjalan langsung, seperti nyamuk darah iblis. Tidak perlu bertarung dengan mereka. Cukup berjalan. Telapak tangan. Wu Chen tiba-tiba berteriak, mengubah kekuatannya, telapak tangan yang sangat kuat, langsung memukul, cara kekuatan yang ganas, menakutkan. Energi yang kuat meledak di nyamuk darah. Saya tidak tahu berapa banyak nyamuk darah yang langsung hancur dan berubah menjadi genangan hujan darah. Meskipun jumlah dan keganasan nyamuk darah ini banyak, Wu Chen bukanlah orang yang terkenal, tetapi dia telah menghancurkan banyak dengan satu pukulan. Kemudian, energi yang kuat mengalir ke dalam tubuh. Formula Phoenix tubuh berjalan dengan kecepatan tinggi, gila untuk menyerap energi ini dan mengubahnya menjadi energi tubuh sendiri. Wu Chen tahu bahwa ini adalah kemampuan khusus Huoyu Jue, yang dapat menyerap dan memurnikan bentuk energi lain, mengubahnya menjadi kekuatan spiritual murni, menyimpannya di tubuhnya, dan meningkatkan kemajuan kultivasinya. Wu Chen bergegas keluar dan bergegas ke sisi mereka. Wu Chen, apakah kamu ada urusan? Pada bulan Mei, Qingzu menanyakan hal itu. Wu Chen menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Jangan khawatir, ayo pergi. Mereka bertarung dan mundur dan perlahan-lahan masuk jauh ke dalam reruntuhan. Reruntuhan ini, entah seberapa besar, terasa seperti tak berujung. Di area ini, ada semacam energi aneh yang tidak tahu apa atributnya. Energi ini memiliki dampak tertentu pada makhluk hidup. Kecuali beberapa makhluk aneh dari zaman kuno, makhluk lain pada dasarnya tidak terlihat. Tanpa disadari, setengah hari telah berlalu, dan malam menyelimuti bumi. Ruang di sini juga menjadi mendung dan dingin. Sudah setengah hari, tetapi aku belum menemukan apapun. Apakah ada harta karun di sini? Mereka datang pada siang hari, masuk terus, masuk terus. Sekarang setengah hari telah berlalu, tetapi pada malam hari, mereka bahkan belum menemukan apapun, yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Apakah benar-benar ada harta karun di ruang ini? Xiao He berkata, reruntuhan kuno ini sudah ada selama bertahun-tahun. Entah sudah berapa banyak orang yang datang untuk menemukannya. Jika harta karun itu begitu mudah ditemukan, berarti sudah ditemukan sejak lama.
Di mana kita bisa mengembalikannya? Liu Song mengangguk dan berkata, ya, jika harta karun itu begitu mudah ditemukan, maka itu bukan milik kita. Sebenarnya, kita tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Jika kita tidak dapat menemukan harta karun, maka situasi orang lain lebih baik daripada kita, dan kita juga tidak dapat menemukan harta karun. Wu Chen menatap langit dan berkata, sudah terlambat. Mari kita cari tempat untuk beristirahat. Mari kita lanjutkan mencarinya besok pagi. Reruntuhan kuno di malam hari, penuh dengan segala macam bahaya, jadi malam hari tidak cocok untuk beraksi. Bagus. Sekelompok orang menemukan tempat yang relatif tersembunyi di sini, menyalakan api, duduk di sekitar api, siap untuk bermalam di sini. Malam, siang yang dingin, seorang pria berpakaian putih, berdiri dengan tenang, angin dingin bertiup, meniup pakaian, berkibar dan bergerak, mandiri. Mengapa kamu berdiri di sini sendirian dan berpikir? Wu Chen datang dan melihat pria berpakaian putih itu. Sosok yang cantik itu sedikit kesepian. Tidak ada, kata Bulan dengan lembut. Wu Chen berkata, apakah menurutmu tidak biasa tinggal bersama sekelompok pria besar? Yue Xing Bambu adalah gadis yang bangga dengan alam. Dia dikaruniai bakat luar biasa dan telah dibesarkan dan diperlakukan dengan baik sejak kecil. Mungkin jarang baginya untuk tinggal bersama sekelompok pria besar hari ini. Yue Qingzu menggelengkan kepalanya, tidak. Setelah melihatnya, Wu Chen mengerutkan kening. Lupakan saja, dia tidak menebak apapun. Terkadang pikiran gadis itu sangat sulit dipahami, yang bukan merupakan kelebihannya, dan dia tidak repot-repot menebak. Atau aku akan berjalan bersamamu. Yue Qingzu berpikir sejenak dan mengangguk, oke. Wu Chen berbalik dan berteriak kepada Xiao He dan yang lainnya, kalian di sini. Aku akan pergi keluar dengan Yue Qingzu. Jangan khawatirkan kami. Xiao He dan yang lainnya saling memandang. Mereka dapat merasakan bahwa Wu Chen dan Yue Qingzu memiliki beberapa hubungan yang tidak biasa. Mereka dapat melihat satu atau dua hal dari Tai Yimen. Mereka juga tidak mengatakan apa-apa. Yue Qingzu adalah salah satu wanita tercantik di Dongsuanyu, dan Wu Chen juga yang terkuat di antara generasi muda di Dongsuanyu, dan mereka juga sangat serasi. Wu Chen dan Yue Qingzu berjalan perlahan dengan jarak 1 meter. Satu kalimat, tidak ada dari mereka yang mengobrol. Bagi mereka berdua, mereka adalah orang yang tertutup. Bahkan jika mereka memiliki sesuatu dalam pikiran mereka, sebagian besar dari mereka tersembunyi di dalam hati mereka dan tidak pernah mengatakannya kepada orang lain. Oleh karena itu, hubungan di antara mereka masih dalam keadaan yang sangat rapuh. Wu Chen, apakah kamu memiliki seseorang yang kamu sukai? Tiba-tiba, Yue Qingzu bertanya. Wu Chen berhenti, menatapnya dan berkata, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Tidak apa-apa, kata Yue Qingzu. Jika kamu tidak mau menjawab, tidak apa-apa. Saat aku tidak bertanya, ada orang yang kamu suka. Pada saat ini, yang muncul di benaknya adalah sosok yang cantik, Sun Yan. Dia tidak tahu apakah dia menyukainya atau tidak. Singkatnya, ada perasaan. Adapun yang lain, dia tidak memikirkan mereka sekarang atau tidak. Cahaya bulan bambu yang jernih mata menjadi gelap, samar-samar beberapa hilang, sesaat, dia gas drum, berkata, apakah musim panas Yulan atau Sun Yan? Di halaman Beichen, Wu Chen memiliki hubungan yang baik dengan kedua orang ini, yang keduanya berbakat dan cantik, terutama Sun Yan, yang berpenampilan dan berkualifikasi bagus dan tidak sepenuhnya berada di bawahnya. Kakak senior Yulan, bagaimana mungkin aku menyukainya? Mereka sudah punya kekasih. Aku akan menghubunginya lagi. Ada apa? Xia Yulan punya kekasih. Yue Qingzu penasaran. Dia tidak pernah tahu. Wu Chen mengangguk, ya, kekasihnya adalah Hou Junji, kakak senior Hou. Kamu pernah melihatnya. Kamu seharusnya mengenalnya. Hou Junji, ternyata dia. Hou Junji dan Yue Qingzu tentu tahu bahwa sebelum Wu Chen dan Sun Yan tidak bangkit, mereka adalah murid sejati ketiga di halaman Beichen, hanya di sebelah Huayang Fei dan Xiao He. Tidak mengherankan untuk mengatakan bahwa mereka punya perasaan. Bagaimana dengan Sun Yan? Apakah kamu menyukainya? Wu Chen berpikir sejenak dan berkata, aku tidak tahu, tetapi menurutku seharusnya seperti ini. Mata Yue Qingzu menjadi gelap, dan suasana hatinya tampak sangat sedih. Sun Yan, tidak peduli penampilan atau kualifikasinya, tidak kalah darinya.
Dan mereka berdua berada di wilayah Dongsuan, juga dikenal sebagai Suangbi, dan mereka adalah perwakilan para wanita cantik di wilayah Dongsuan. Yue Qingzu, ada apa denganmu? Apakah suasana hatimu sedang baik? Apakah tidak nyaman? Wu Chen menatapnya dan sangat kesal. Dia tampak seperti sedang sakit. Yue Qingzu menarik napas dalam-dalam, memulihkan suasana hatinya yang hilang, menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Benarkah? Wu Chen Zai menatapnya dengan saksama. Sebagai seorang dokter, dia bisa melihat beberapa tanda secara alami. Benarkah, aku baik-baik saja? Wajah Yue Qingzu tetap tidak berubah, dengan hati-hati menutupi fluktuasi suasana hatinya. Wu Chen mengangkat bahu dan berkata, terserah kamu. Gadis-gadis, terkadang aneh, yang lain tidak bisa menebak apa yang mereka pikirkan. Saat ini, dia melihat sekeliling dan berkata, sudah setengah jam sejak kita keluar. Sudah waktunya untuk kembali. Bagus. Yue Qingzu tidak menentangnya. Wu Chen mengatakan apa yang dimaksudnya. Dua orang berbalik, baru saja berencana untuk kembali, tiba-tiba, raungan yang ganas, terdengar keras. Raungan. Wu Chen dan Yue Qingzu terkejut pada saat yang sama. Mereka berhenti di kaki dan melihat ke kejauhan. Suara apa itu? Yue Qingzu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, dia belum pernah mendengar suara yang begitu mengerikan. Ayo pergi dan lihat. Keduanya terbang dan pergi ke arah suara itu. Namun, tak lama kemudian, mereka melihat bahwa di langit, entah berapa banyak nyamuk darah yang bergegas ke arah mereka. Lagi, pada siang hari, mereka bertemu dengan nyamuk itu. Butuh beberapa upaya untuk keluar dari pengepungan nyamuk itu. Tanpa diduga, mereka bertemu dengan hal semacam ini lagi. Laut naik ke bulan. Yue Qingzu Jiao minum dan langsung mendesak keterampilan unik itu. Sebuah bulan terang yang bulat segera terbentuk. Sebuah kekuatan besar mekar dari bulan yang terang itu, membuat ruang angkasa bergetar dan berguncang terus-menerus. Bulan terang yang mengerikan itu, bergegas turun, sangat besar, kuat, dan mengguncang bumi. Tweet, tweet. Ketika mereka bertemu dengan kekuatan ini, nyamuk-nyamuk di sekitarnya berteriak satu demi satu, dan langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi abu terbang, dan musnah sepenuhnya. Kekuatan ini, Wu Chen terkejut. Awalnya, dia mendengar dari Yue Qingzu bahwa kekuatannya akan terpengaruh oleh waktu. Pada malam hari, dia jauh lebih kuat daripada siang hari. Sekarang, tampaknya itu benar. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat tangannya dan menepuknya. Energi emas murni meledak dan mengubahnya menjadi sidik jari emas. Dengan kekuatan teror, dia bergegas keluar ke nyamuk-nyamuk di sekitarnya. Kekuatan nyamuk darah jahat ini sebagian besar adalah level 3 dan level 4, yang setara dengan para biksu Ling Haijing dan Zhen Wujing. Di mana mereka bisa menahan kekuatan mereka berdua. Segera, mereka disapu bersih di area yang luas. Apa yang tidak bisa mereka lakukan sama sekali. Yue Qingzu tidak cocok untuk terlibat dengan hantu-hantu ini. Lebih baik pergi lebih awal. Jumlah nyamuk darah ini sangat banyak sehingga mereka tidak dapat dibunuh sepanjang waktu. Setelah membunuh satu kelompok, kelompok lain akan datang. Sangat menyebalkan. Tidak cocok untuk terlibat dengan orang-orang ini. Hindari saja mereka dan hemat energi. Bagus. Yue Qingzu tidak mengatakan apa-apa. Di malam hari, meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, itu tidak cukup untuk membanggakan dunia. Di dunia ini, ada banyak hal yang dapat membunuh mereka. Flame Phoenix. Wu Chen minum banyak, dan tubuhnya penuh dengan kekuatan. Api besar keluar dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya terbakar dan berubah menjadi manusia api. Nyamuk darah di sekitarnya melihat api itu dan mundur tanpa sadar. Bagi mereka, benda api adalah sesuatu yang mereka takuti dan memiliki kerusakan fatal pada tubuh mereka. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak mau menyentuh benda api itu. Api itu mengepul dan melonjak ke segala arah, membentuk Phoenix yang sangat besar. Phoenix ini sangat besar dan ukurannya tak tertandingi. Seluruh api menyala, dan kekuatan yang sangat besar meledak keluar. Nyamuk darah di sekitarnya ketakutan, menjerit, dan sayap hitamnya berkibar. Itu terlihat sangat takut. Phoenix segera terbentuk, sayapnya menyala, api teror, bergegas keluar, tersapu terbuka, perkasa. Tiba-tiba, ada teriakan di antara seluruh langit dan bumi.
Saya tidak tahu berapa banyak nyamuk darah yang dihancurkan oleh Phoenix, berubah menjadi abu terbang, dan musnah sepenuhnya. Dengan jalan terbuka Phoenix, keduanya tidak tinggal, segera bergegas keluar dari pengepungan nyamuk darah iblis. Terbang jauh, aku tidak tahu seberapa jauh mereka. Aku merasa mereka telah menyingkirkan jangkauan nyamuk darah iblis, dan kecepatan mereka hanya sedikit menurun. Yue Qingzu, apakah kamu ada urusan? Yue Qingzu berkata, tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Tidak apa-apa, teruskan saja. Bagus. Pada saat ini, Wu Chen tiba-tiba menemukan napas yang aneh. Seseorang, ketika Bambu Yue Xing terkejut, dia segera menjadi waspada dan melihat sekeliling. Matanya perlahan-lahan terfokus pada tempat yang berjarak 1 kaki dari mereka. Di sana, aku tidak tahu kapan seorang pemuda muncul. Melihat pemuda ini, wajah pria ini sangat aneh. Keduanya belum pernah bertemu satu sama lain, mereka tidak tahu apakah mereka teman atau musuh. Siapakah kamu? Wu Chen bertanya, kekuatan seluruh tubuhnya berangsur-angsur terkumpul. Napas pria ini sangat kuat. Kultivasinya telah mencapai puncak 9 surga di Xingjijing. Dia hanya selangkah lagi dari Hua Longjing. Tidak diketahui apakah musuh adalah teman atau bukan. Pria itu menatap Wu Chen dan Yue Qingzu, dan matanya berhenti pada Yue Qingzu. Dia terkejut. Orang yang luar biasa, wanita cantik seperti Bambu Yue Xing jarang ada di dunia. Bulan cerah dan bambu itu waspada, dan bergerak ke arah Wu Chen tanpa sadar. Wu Chen berkata, tidakkah menurutmu tidak sopan menatap wanita seperti ini? Tanpa diduga, pria itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, jika aku tidak melihat lebih banyak wanita cantik, aku bukan Kasim. Wu Chen tidak ingin mendengarkan omong kosong pria ini. Dia bertanya langsung, siapa kamu dan apa yang ingin kamu lakukan? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu harus memberikan namamu sebelum menanyakan nama orang lain? Wu Chen mengangkat bahu. Karena lelaki itu menolak menyebutkan namanya, ia terlalu malas untuk bertanya lagi. Ayo pergi. Bagus. Mereka berbalik dan pergi. Mereka hanya orang asing. Mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Tepat saat mereka hendak pergi, suara lelaki itu mulai berdering lagi, mereka baru saja pergi. Tidakkah kau ingin tahu untuk apa aku di sini? Aku tidak ingin tahu. Jika orang ini ingin mengatakannya, ia secara alami akan mengatakan bahwa jika ia tidak ingin mengatakannya, mereka tidak perlu tahu. Hahaha, menarik, menarik. Anak-anak muda itu tertawa. Wu Chen dan Yue Qingzu saling memandang, mengabaikan pria aneh ini dan melanjutkan perjalanan. Pada saat ini, keduanya merasakan seseorang datang, kali ini, bukan hanya 1 orang, tetapi 3 orang. Wang Hu, ada apa denganmu? Aku sudah lama mencarimu. Ketiga pria itu mendarat di samping pemuda itu dan tampak saling kenal. Wang Hu, apakah kamu kenal pria ini? Tanya Wu Chen. Yue Qingzu berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Tidak mengherankan bahwa mereka belum berada di sini selama beberapa hari. Banyak orang tidak saling kenal. Aku bertemu 2 orang yang menarik di sini, kata pemuda Wang Hu. Orang-orang yang menarik, apakah maksudmu mereka? Jelas, ketiga orang ini juga melihat Wu Chen dan Yue Qingzu, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang menarik. Kultivasi yang satu adalah Xingjijing Qihongtian, dan kultivasi yang lain lebih tinggi, yaitu Xingjijing Jiuchongtian. Bagi mereka, itu hanya sepotong kue. Ya, mereka. Wang Hu mengangguk. 1 orang, karena kamu mengatakan kedua orang ini sangat menarik, maka, aku akan melihat seberapa menariknya kedua orang ini. Selesai berkata, sosok itu melintas, datang langsung ke depan Wu Chen dan Yue Qingzu, menghalangi langkah mereka berdua. Mereka berhenti dan Wu Chen berkata, apa maksudmu? Pria itu melihat ke atas dan ke bawah ke arah Wu Chen dan Yue Qingzu. Di antara mereka, ada beberapa wanita cantik. Adapun pria itu, dia melihat untuk waktu yang lama dan tidak melihat sesuatu yang istimewa. Wang Hu berkata bahwa kalian berdua sangat menarik, jadi aku akan melihat untuk melihat di mana kalian menarik pada akhirnya. Wu Chen dan Yue Qingzu saling memandang. Seberapa aneh semua orang di Zhongzhou. Ketika mereka pertama kali memasuki kota Yonghua, mereka bertemu Liu Junyang. Sekarang mereka bertemu orang-orang ini lagi. Sekarang setelah kalian melihatnya, ayo kita pergi.
Orang-orang ini, satu persatu, aneh. Mereka juga tidak mau memperhatikan mereka. Mereka hanya berjalan-jalan. Tidak, kalian belum memberitahuku, di mana kalian benar-benar menarik. Pria itu menolak dan menghentikan Wu Chen. Apa maksudmu, Tuan? Apakah seperti itu cara kalian orang Zhongzhou berperilaku? Wajah Wu Chen tenggelam dan dia cemberut. Pria ini, lebih dari Wang Hu sebelumnya, menghentikan mereka untuk pergi. Kalian Zhongzhou, bukankah kalian dari Zhongzhou? Pria itu mengenali sesuatu. Tidak ada komentar. Untuk orang asing, dia tidak perlu banyak bicara. Kamu dari mana? Sekarang, ada banyak orang dari daerah lain di kota Yonghua, jadi tidak mengherankan jika mereka mengatakan bahwa mereka bukan dari Zhongzhou. Tidak ada komentar. Wu Chen masih mengatakan ini. Sedangkan Yue Qingzu, dia selalu diam saja. Semua hal ini seharusnya ditangani oleh Wu Chen. Dia tidak perlu bertanya banyak hal. Selain itu, dia tidak ingin menanyakan hal-hal ini. Pada saat ini, pria itu sedikit kesal. Pria muda itu sama sekali tidak memperhatikannya. Dia tidak mengatakan apapun saat bertanya. Apakah kamu tahu siapa aku? Wu Chen berkata, aku tidak tahu. Ini adalah kebenaran besar. Siapa pria ini tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, kata-katanya benar-benar membuat pria itu kesal. Dia meraung dan berkata, dasar orang desa, kalau begitu, aku akan memberitahumu siapa aku. Di antara anak muda di Zhongzhou, dia juga sangat terkenal. Hampir tidak ada yang mengenalnya. Sekarang orang desa yang tidak tahu dari sudut mana Gunung Gaga berasal ini bahkan tidak mengenalnya. Sungguh memalukan baginya. Mundurlah sedikit. Melihat pria ini marah, Wu Chen meminta Yue Qingzu untuk mengatakan sesuatu. Dia samar-samar tahu bahwa sepertinya konflik tidak dapat dihindari. Bagus. Yue Qingzu menjauh sedikit, tetapi dia tidak berani melangkah terlalu jauh. Dia sangat jelas tentang kekuatan Wu Chen. Tidak ada masalah dalam berurusan dengan orang ini. Tetapi ada 4 orang di sisi lain, semuanya adalah orang-orang kuat dari 9 puncak langit di Xingji. Jika keempat orang ini bergandengan tangan untuk berurusan dengan Wu Chen akan ingin menghadapinya, itu sangat sulit. Pada saat yang sama, dia juga melihat ketiga orang lainnya, diam-diam waspada. Begitu ketiga orang ini datang untuk membantu orang itu, maka dia akan mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka. Pada saat ini, ketiga Wang Hu melihat bahwa ada konflik antara Wu Chen dan rekan-rekan mereka, tetapi mereka tidak punya ide untuk datang membantu, tetapi mereka tertawa. Haha, Zhang Zongxiang dibenci oleh orang lain. Beberapa orang tidak mengenalnya. Aku tidak tahu dari mana keduanya berasal. Aku bahkan tidak mengenal Zhang Zongxiang. Itu jarang terjadi. Mungkin itu kota terpencil tanpa nama tempat. Mungkin itu hanya pendatang baru. Itu sudut Gunung Gaga mereka saat kita berada di Zhongzhou. Katak di dasar sumur, hahaha. Namun, orang-orang dari pedesaan miskin tidak semuanya katak dari dasar sumur. Misalnya, teman wanita orang ini terlihat bagus. Bahkan di Zhongzhou, hanya ada sedikit orang yang bisa menandinginya. Kelihatannya bagus. Apakah berguna? Tapi itu hanya vas. Tidak berguna di tengah. Hahaha. Tinju Yuexing di ujung lengan bambu terkepal tanpa sadar, orang-orang Zhongzhou ini begitu sombong, tidak memperdulikan orang-orang dari daerah lain dan mengomentarinya, yang membuatnya sangat marah. Sejujurnya, dia ingin sekali keluar dan menunjukkan sedikit warna kepada orang-orang ini dan membiarkan mereka tutup mulut. Namun, setelah memikirkannya, itu hanya ide ini, karena dia tidak ingin mengganggu Wu Chen karena tindakannya. Wah, dari mana asalmu? Aku mungkin juga akan memberitahumu. Jangan berpikir bahwa Zhongzhou masih menjadi daerah terpencilmu. Kamu tidak tahu bagaimana menahan ketajamanmu. Di Zhongzhou, kita tidak bisa akur. Zhang Zongxiang baru saja berkata, dia sangat jelas bahwa ada beberapa orang dari daerah lain yang berpikir bahwa Zhongzhou masih menjadi tempat mereka sendiri dan tidak tahu bagaimana menahan kekuatan mereka. Akibatnya, mereka diajari dengan sangat menyedihkan dan menyedihkan. Mereka membiarkan orang lain melihat lelucon, dan bahkan beberapa orang yang tidak teguh hatinya, langsung pingsan, suasana hati mereka terguncang, dan kekuatan mereka mandek. Hari ini, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya ingin kau memberiku pelajaran dan membuatmu memahami sebuah kebenaran. Ini adalah Zhongzhou, di mana naga harus berada di atas piring dan harimau harus berada di tanah.
Posisi komando Zhang Zongxiang tampaknya adalah sikap orang tua terhadap generasi muda. Mirip dengan Wu Chen, ia telah bertemu banyak orang asing. Maaf, aku benar-benar tidak mengerti. Apa kebenaran yang kau katakan? Wu Chen sangat kesal. Orang-orang Zongzu ini mengira mereka berada di pusat benua Tianwu, jadi mereka pikir mereka bisa mengabaikan orang lain. Mereka mengatakan bahwa orang lain adalah katak dari dasar sumur, dan mereka adalah penduduk desa. Sebenarnya, mereka adalah katak asli dari dasar sumur, dan mereka adalah penduduk desa asli. Terlebih lagi, siapa dia, dewa tertinggi dan belum lagi Zongzu kecil, bahkan seluruh benua Tianwu, dia tidak akan memperhatikannya. Tidakkah kau mengerti? Kalau begitu aku akan membuatmu mengerti. Zhang Zongxiang minum banyak, momentum seluruh tubuh pecah, dan kekuatan super melonjak keluar dari tubuh, menyapu dan mengguncang seluruh ruang. Penjahat, apakah kau melihat kekuatanku? Kekuatanku memang cukup kuat, tetapi kukatakan padamu bahwa bahkan kekuatanku, di tanah Zongzu, tidak boleh terlalu merajalela, apalagi kau. Jadi, ingatlah, kau harus santai saja, jangan menjadi katak di dalam sumur, biarkan orang lain melihat leluconnya. Seluruh tubuh Zhang Zongxiang penuh dengan momentum, yang meledak dan ditunjukkan kepada Wu Chen. Wu Chen mengangkat bahu dan tidak peduli. Kekuatan Zhang Zongxiang tidak ada di matanya. Melihat situasi Wu Chen, Zhang Zongxiang tahu bahwa anak ini tidak mempercayainya. Dalam hal ini, dia akan memberi anak ini pelajaran dan membiarkannya mempelajari kebenaran yang sebenarnya. Serigala membunuh. Zhang Zongxiang memegang tinjunya dan meledakkannya dengan pukulan yang kuat. Kekuatan pukulannya sangat mengerikan. Udara di ruang di depannya segera meledak. Kekuatan yang mengerikan dan guncangan yang melonjak membuat seluruh ruang bergetar tanpa henti. Apakah kau di sini? Melihat tangan Zhang Zongxiang, Wu Chen tersenyum di sudut mulutnya, tetapi dia tidak takut. Dia mengangkat tangannya dan memainkannya dengan kekuatan tangan yang kuat, yang meletus dalam sekejap. Telapak tangan, 6 kekuatan. Dalam sekejap, kekuatan telapak tangan yang kuat keluar dari tubuh Wu Chen. Bersamaan dengan kekuatan telapak tangan, ada juga momentum yang sangat kuat, yang juga melonjak keluar, menyapu dan membuka. Melihat kekuatan telapak tangan ini, wajah Wang Hu dan yang lainnya menegang. Mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mereka menjadi diam. Mereka menatap kekuatan telapak tangan ini mati. Itu seperti hantu. Wajah Zhang Zongxiang juga berubah. Dia melihat kekuatan telapak tangan di tengah langit. Dalam kekuatan telapak tangan ini, ada kekuatan super, yang meledak dengan liar. Kekuatan ini sama sekali tidak kalah dengannya. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan itu patah dengan parah. Serigala Chang milik Zhang Zongxiang terbunuh. Di depan kekuatan telapak tangan ini, itu rapuh. Itu hancur secara langsung dan berubah menjadi cahaya dan hujan di seluruh langit, memancar. Kamu, kekuatanmu. Zhang Zongxiang terkejut. Dia menatap Wu Chen. Dia sangat terkejut karena serangannya dihancurkan oleh Wu Chen. Dia bahkan tidak menyadarinya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen begitu kuat, yang bukan kekuatan bintang di 7 surga ekstrim. Keluarkan kekuatan penuhmu. Kamu sama sekali tidak memiliki keuntungan atasku. Serangan Zhang Zongxiang dihancurkan dalam satu gerakan. Wu Chen tidak memanfaatkan bahaya orang lain. Dia tidak perlu melakukan itu sama sekali. Setelah waktu yang lama, Zhang Zongxiang kembali dari keadaan terkejut dan menatap Wu Chen lagi. Matanya tidak lagi menghina. Yah, dengan kekuatanmu, aku hanya mencoba untuk memenuhi syarat untuk tinggal di wilayah Zongzu. Serangan Zhang Zongxiang tadi, meskipun hanya membutuhkan 7 poin, bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh orang biasa, tetapi Wu Chen dapat dengan mudah menghancurkan serangannya, yang cukup untuk membuktikan kekuatannya, yang tidak sebanding dengan barang rongsokan lainnya. Namun, kamu hanya bisa bersikap asal-asalan, dan kamu tidak bisa sampai pada tingkat kecerobohan. Zhang Zongxiang berkata dengan enteng. Merajalela, alis Wu Chen berkerut. Kapan dia mengamuk? Gerakan tadi bukan gerakan sungguhan. Sekarang aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa gerakan sungguhan. Momentum kuat Zhang Zongxiang meletus darinya. Dibandingkan dengan momentum sebelumnya, momentum ini bahkan lebih kuat dan lebih mengerikan. Sebuah kekuatan yang kuat mengguncang ruang di sekitarnya dengan keras dan bergetar terus-menerus, seolah-olah tidak dapat menahannya sama sekali.
Wu Chen tersenyum tipis. Dia tidak peduli apakah pihak lain menggunakan pembunuhan serigala sungguhan atau palsu. Semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya menghancurkannya. Serigala membunuh. Zhang Zongxiang memukul dengan tinjunya. Momentumnya yang dahsyat keluar darinya. Momentum ini sangat kuat, seperti gelombang yang mengamuk, yang menyapu dan menyerbu ke segala arah. Raungan. Kemudian, sebuah raungan keluar. Raungan ini, seperti suara serigala, terdengar di langit. Dengan suara gemuruh ini, roh langit dan bumi di sekitarnya menjadi liar, dan gelombang kekuatan yang kuat mencapai puncaknya. Ledakan gila itu mengguncang seluruh ruang. Serigala itu meraung, suaranya keras, dan dia membawa kekuatan yang menakutkan. Dia menyapu ke arah Wu Chen. Kekuatan binatang buas yang menakutkan itu menyapu, menyelimuti seluruh orang Wu Chen dan menenggelamkannya sepenuhnya. Wu Chen mendongak dan melihat bahwa gerakan ini tidak hanya kuat untuk membunuh serigala, tetapi juga membawa kekuatan binatang buas. Itu kuat dan mendominasi dunia. Orang-orang yang ingin menciptakan keterampilan unik ini telah melakukan upaya besar. Namun, gerakan yang satu ini ingin digunakan di tubuhnya, tetapi masih sedikit lebih buruk. 9 hari di kota Xianwang. Wu Chen menjepit Jue dengan kedua tangannya, sebuah kekuatan dahsyat, melesat dari dantian, meledak dan membubung ke langit. Energi emas murni menyebar ke seluruh tubuh, dan segera membentuk tubuh padat Raja Peri. Raja Peri ini memiliki tubuh yang besar dan tubuh emas. Ia meletus dan mengguncang seluruh ruang. Ini, Wang Hu dan yang lainnya terkejut sekali lagi. Mereka melihat Raja Abadi di luar Wu Chen. Raja Abadi ini luar biasa dan agung, seperti Raja Abadi sejati yang datang ke dunia. Itu sangat mengerikan. Kemunculan kembali Xianwang, energi yang sangat besar, meletus, mengguncang seluruh ruang, perkasa. Pedang Raja Peri. Wu Chen mengangkat tangannya dan menuangkan kekuatan yang kuat ke dalam Raja Abadi. Raja Abadi meraung dan cahaya keemasan meledak, membentuk bilah cahaya keemasan tepat di atas kepala, yang merupakan bilah Raja Abadi. Setelah melihat serigala membunuh, Wu Chen tidak mengatakan apa-apa dan mendesak bilah Raja Surga untuk memukulnya dengan keras. Bang! Pedang cahaya emas itu melesat turun dengan marah, dan energi emas meledak untuk menyambut serigala milik Zhang Zongxiang.